Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari Prodi Teknik Elektro UPH. Saya masih bersama Ibu Astia Sanjaya dari Prodi Bioteknologi UPH. Kita sedang bicara tentang COVID testing. Pertanyaan yang sering muncul di dalam menyikapi tes serologi adalah kalau seseorang itu terkena reaktif atau non reaktif, apakah mungkin tes itu juga bereaksi ya terhadap antibodi dari virus yang lain, Bu Asti? Untuk kita di sini, mulai ngomong soal sensitivitas dan spesifisitas dari tes serologi tersebut gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya karena tes serologi itu kita menggunakan bait gitu ya, untuk, mendeteksi antibodi itu adalah bait-nya yang kita gunakan adalah protein dari virus COVID-19. Jadi bukan virus hidup, tapi hanya proteinnya aja. Tapi protein yang kita pilih ini sangat spesifik terhadap si COVID-19 ini. Jadi kalau kita bilang apakah tes serologi akan bisa mendeteksi virus lain, selama virusnya itu sangat berbeda, jelas nggak bisa, gitu. Tapi Hmm. kalau kita bilang apakah bisa mendeteksi antibodi terhadap virus coronavirus yang sangat mirip dengan COVID-19, kita bisa bilang kita nggak benar-benar bisa bilang nggak mungkin, gitu ya. Jadi CDC sendiri bilang kalau spesifisitas dan sensitivitas dari tes serologi ini berkisar dari 95 sampai 96%. Tapi memang kemungkinan cross reactivity dengan antibodi virus coronavirus lain itu tidak dapat benar-benar dihilangkan. Oke, berarti, di atas 90% sebenarnya sangat tinggi ya specificity-nya ya, sehingga mungkin orang tidak perlu takut kalau dites, kalau, reaktif, bisa dilanjutkan dengan swab test begitu ya, yang tetap ada potensi negatif begitu ya. Mhm. Nah, eee, belum lama ini juga ada satu video yang viral di media sosial ya, yang mempertanyakan, apa, reliability dari tes PCR ya, dengan bilang bahwa tes PCR itu juga bisa mengamplifikasi DNA manusia begitu saja ya, itu sampai viral dan menakutkan orang itu seberapa reliable sih Bu sebenarnya video semacam itu Bu? Nah, Pak, maaf. Iya. Jadi untuk bagian, komentar terhadap video seperti itu gitu ya. Mmm. Jadi sebenarnya kita benar-benar perlu lebih cermat gitu. Apakah video tersebut memang mengutip sumber yang terpercaya Mmm. dan apakah video tersebut benar-benar melakukan kalau dia memang membuktikan gitu sebanyak sebagai, bukti kalau PCR tidak reliable, Mmm. seberapa akurat sih teknik yang dia gunakan untuk membuktikan hal tersebut gitu. Mmm. Jadi berdasarkan video yang viral ini, memang dia membuktikan dengan publikasi dan juga cara-cara software program yang kita sebagai bioinformatician itu kita gunakan untuk, melihat seberapa akurat proses amplifikasi virus ini dilakukan, itu memang dia gunakan program yang sama. Mmm. Tapi secara technicality, dia tidak menggunakan, metode yang akurat dan benar, gitu. Jadi kalau secara general saya, eee, jelaskan gitu, Mmm. untuk kita mentargetkan region amplifikasi suatu virus, kita membutuhkan 2 sequence pendek DNA yang kita sebut sebagai primer. Nah, 2 ini adalah pasangan primer, jadi dia akan menempel di bagian kanan dan bagian kiri dari daerah spesifik yang akan kita amplifikasi. Nah, si video tersebut itu dia menggunakan hanya satu primer untuk dia coba bisa menempelkah pada DNA manusia, dan memang bisa. Mmm. Ya, jadi saya enggak saya harus mengakui bahwa memang dia bisa menempel di DNA manusia. Tapi pasangan primer tersebut tidak bisa menempel di daerah tersebut, dan video ini tidak menunjukkan hal tersebut. Nah, padahal untuk dapat benar-benar mengamplifikasi suatu region DNA, itu kita memerlukan 2 pasangan primer ini untuk sama-sama menempel, kemudian meng-guide proses amplifikasi tersebut, gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sebenarnya kalau video ini, eee, memang menggunakan resource yang tampaknya kredibel, tapi secara teknik dia tidak akurat, gitu. Jadi inilah yang meresahkan kita di mana sebenarnya dia bisa menggiring opini publik dan untuk mendiskreditkan reliability dari PCR test, tapi dengan cara yang salah. Dan dari sini saya juga bisa bilang, kalau dengan menggunakan cara dia, sebenarnya PCR test itu tetap reliable kok, karena kita menggunakan primer yang sangat spesifik yang hanya dapat mengamplifikasi region dari virus COVID-19, gitu. Iya, jadi sebenarnya secara logika biologi ya, eee, video yang viral itu
berusaha bilang bahwa false negatifnya sangat tinggi begitu ya. Karena kan, oh ternyata DNA manusia juga bisa teramplifikasi begitu saja dengan mudah ya. Pada kenyataannya kan, semua yang cukup familiar dengan sains, biologi tahu bahwa false negatif dari PCR test itu rendah begitu ya. Jadi sebenarnya, sangat tidak scientific videonya tapi, sering video yang provokatif jadi viral begitu saja ya. So, Nah nah kalau, kita lihat lagi tes PCR dan serologi itu kan tes serologi itu murah ya, mungkin 10 kali lipat lebih murah daripada tes PCR ya. Jadi apakah memang strategi kita ini, misalnya di perkantoran atau di, komunitas melakukan tes serologi yang murah dulu, lalu kalau reaktif itu baru swab test yang mungkin saja masih negatif, itu adalah strategi yang memang bisa meningkatkan kapasitas kita testing mungkin 10 kali lipat atau lebih. Apa benar begitu Bu Asti? saya setuju sih, Pak, dengan notion itu. Karena memang kita tidak bisa menggunakan tes yang mahal gitu ya, mahal untuk menjaring gitu, untuk kita gunakan sebagai, tes skala besar gitu. Jadi dengan adanya tes serologi ini yang lebih murah, lebih mudah juga dan hasilnya jauh lebih cepat gitu ya, kayak 1-2 jam harusnya dia keluar, itu memang satu cara yang paling ideal untuk dilakukan skala besar, kemudian hasil-hasil yang terjaring kemudian yang reaktif-reaktif baru kita lanjutkan ke tes yang lebih akurat gitu, yang lebih mahal dan mungkin lebih lama gitu hasilnya. Oke, jadi buat yang membutuhkan baik mahasiswa, dosen maupun, pekerja kantoran, tes serologi ada yang harganya di bawah 100.000. Kalau reaktif, tidak perlu khawatir terlalu berlebihan, dilanjutkan dengan swab test, begitu ya. Oke, terima kasih Bu Asti Sanjaya dari Prodi Bioteknologi UPH. Sama-sama, Kak.